Dia mengatakan kalau Jorge seringkali mencekiknya dengan cara membungkus kepalanya dengan kantong plastik sampai dia tidak bisa bernafas. Jorge juga pernah menyuruhnya makan kecoa, menyuruhnya dan adiknya berjalan telanjang di ruang tamu, dan dia juga pernah pada tanggal 14 Februari tahun 2011, seorang gadis berusia 10 tahun yang bernama Nubia Dr. Barahona ditemukan tak bernyawa dengan keadaan terbungkus di dalam kantong sampah. Sebagian tubuh Nubia ditemukan dalam keadaan yang sudah membusuk karena tubuhnya tertutup bahan kimia. Tidak hanya itu, di dalam mobil itu juga ditemukan saudara kembarnya yang bernama Victor dan ayah angkatnya yang bernama Jorge Barahona dalam keadaan tidak sadarkan diri. Ini adalah salah satu kasus yang memiliki banyak sekali kejanggalan, mulai dari asosiasi perlindungan anaknya sampai orang-orang yang ada di sekitar Nubia dan Victor. Leave the world around us. They don't need to know. Come find me where. Nubia dan Victor Barahona lahir pada tanggal 26 Mei tahun 2000 dari pasangan suami istri Sandake Dokter dan Victor Bustilo. Sebelum Nubia dan Victor lahir, Sandra sudah melahirkan 4 orang anak sebelumnya, dan 4 orang anak itu semuanya diamankan oleh DCF karena Sandra mempunyai ketergantungan alkohol dan narkoboy. Nubia sendiri lahir dengan hiperlepsia adrenal kongenital. Hiperlepsia adrenal kongenital adalah kelainan genetik yang membuat kelenjar adrenal bekerja terlalu aktif. Kelainan ini menyebabkan penampilan fisik seorang wanita tampak lebih maskulin. Dengan kondisinya yang seperti itu, Nubia sempat direkomendasikan untuk ditempatkan di medical foster home atau panti asuhan medis agar kondisinya bisa selalu dikontrol. Tapi entah karena alasan apa, dia malah diizinkan untuk tinggal bersama ibunya yang mengaku sudah sober. Dan kemudian, si kembar ini dialihkan pengasuhannya kepada ayahnya, Victor Bustilo, pada tahun 2003. Tapi, 1 tahun kemudian, Victor Bustilo didakwa melakukan pelecehan seksual terhadap seorang anak yang berada di lingkungannya. Berkat hal itu, Nubila dan Victor akhirnya ditempatkan di panti asuhan. Kehidupan masa kecil Nubila dan Victor bisa dibilang miris, karena mereka harus terus berpindah-pindah tempat tinggal karena orang tua mereka yang problematik. Dari satu sisi kita harus bisa memahami kalau setiap orang memiliki masalah sendiri yang tidak bisa kita pahami. Tapi di sisi lain, kita sebagai orang tua harus bisa mengesampingkan masalah kita agar anak-anak kita bisa hidup normal seperti anak-anak yang lain. Nubila dan Victor kemudian mendapatkan orang tua angkat tidak lama setelah mereka ditempatkan di panti asuhan. Dan pasangan yang ingin merawat mereka adalah Jorge dan Carmen Barahona. Jorge memiliki bisnis pest control, dan Carmen adalah seorang ibu rumah tangga. Mereka juga pernah mengadopsi anak yang memiliki kebutuhan khusus sebelumnya. Setelah mendengar kabar ini, tentu saja Nubia dan Victor merasa senang karena mereka akan segera mendapatkan keluarga baru yang akan memberikan mereka cinta dan kasih sayang. Tapi kenyataan berkata lain. Bukannya mereka mendapatkan kasih sayang, mereka malah mendapatkan siksaan yang sangat kejam. Orang pertama yang menyadari hal itu adalah seorang suster di rumah sakit di tempat Nubia biasa check up. Saat sebulan setelah Nubia tinggal bersama keluarga Barahona, Nubia melewatkan check up-nya karena orang tuanya tidak mau menemaninya pergi ke rumah sakit. Suster yang merasa bahwa orang tua baru Nubia kurang peduli kepada Nubia, kemudian merekomendasikan kepada DCF untuk tidak melegalkan Jorge dan Carmen mengadopsi Nubia dan Victor. Pada tahun 2005, Nubia dilaporkan memberitahu seseorang di sekolahnya bahwa ayahnya menganiaya dirinya. Tidak jelas apakah yang dimaksud adalah ayah kandungnya atau ayah angkatnya. Dan kemudian DCF menyelidiki laporan itu, tapi kemudian mereka menyimpulkan bahwa yang melakukan penganiayaan adalah ayah kandungnya yang saat itu sudah dipenjara. Dan kemungkinan
penganiayaan itu terjadi sebelum ayahnya ditangkap. Kurang lebih 1 tahun kemudian, staf sekolah tempat Nubia bersekolah menelepon DCF untuk melaporkan memar besar di wajah Nubia yang mereka curigai sebagai luka yang disebabkan kekerasan yang diduga dilakukan oleh orang tua angkatnya. Akibat laporan itu, Georgie dan Carmen diperintahkan untuk membawa Nubia bertemu dengan tim perlindungan anak Departemen Kesehatan di Miami. Tetapi, mereka mangkir dari panggilan itu dan baru datang 1 minggu kemudian. Pada saat itu, sebagian besar memar di wajah Nubia telah hilang. Dokter pun setuju dengan pernyataan Georgie dan Carmen bahwa memar itu disebabkan karena putri mereka jatuh. Pada tahun 2007, pihak sekolah kembali melaporkan bahwa Nubia belakangan ini kehilangan berat badan yang cukup drastis, sehingga dia kelihatan sangat kurus. Para guru pun melihat Nubia ini selalu kelaparan dan memiliki aroma badan yang tidak sedap. DCF pun kembali melakukan penyelidikan. Tapi Georgie dan Carmen bersikeras bahwa penyebab perubahan yang dialami Nubia adalah karena penyakitnya, bukan karena ditelantarkan dan tidak diurus. Georgie dan Carmen memulai proses adopsi si kembar pada tahun 2008. Tetapi, proses itu mendapatkan tentangan dari guardian atau yang bisa dibilang wali dari Victor dan Nubila yang bernama Paul Newman. Newman mengatakan bahwa Georgie dan Carmen tidak layak untuk menjadi orang tua dari Nubila dan Victor. Ya kalau menurutku sih wajar ya, kalau Newman tidak menyetujui hal itu. Ya kalian bisa lihat sendiri, gimana keadaan Nubila dan Victor setelah mereka tinggal bersama Georgie dan Carmen. Menurutku sih cuman orang yang gak waras aja, yang gak bisa menyadari kalau keadaan si kembar ini semakin buruk ketika mereka tinggal bersama Georgie dan Carmen. Di sini aku juga mau sedikit menyoroti kinerja dari DCF yang terkesan setengah-setengah saat melakukan investigasi atau saat menanggapi laporan yang terkait dengan Nubila dan saudaranya. Masa mereka nggak bisa lihat sih perubahan drastis yang dialami oleh dua anak itu? Toh sebelum mereka diasuh oleh Carmen dan Georgie, mereka tidak pernah sampai kelihatan kurus, kelaparan, bahkan sampai memiliki aroma yang tidak sedap. Dan pada bulan Mei tahun 2009, Nubia dan Victor resmi diadopsi oleh Georgie dan Carmen Barahona. Kejanggalan dan keanehan terhadap kondisi dari Nubia kembali ditemukan oleh pihak sekolah. Kali ini, kondisi Nubia semakin memprihatinkan, karena Nubia mengalami kerontokan rambut yang lumayan parah. Dan lagi-lagi, DCF percaya dengan alasan yang diberikan kedua orang tua angkat Nubia yang mengatakan bahwa kerontokan rambut itu disebabkan oleh penyakit yang diderita Nubia dan efek samping obat yang dikonsumsinya. Pada pukul 5 pagi, hari Senin, tanggal 14 Februari 2011, seorang road ranger melapor ke kantor polisi bahwa dia melihat truk pick-up Toyota berwarna merah terparkir di bahu jalan I-95 Utara antara Palm Beach Lake Boulevard dan 45 Street di West Palm Beach. Mobil mencurigakan itu terparkir di sana selama 2 jam dan tidak terlihat ada pergerakan sama sekali di dalamnya. Saat itu, tim pemadam kebakaran West Palm Beach tiba terlebih dahulu dan segera melakukan pengecekan. Mereka kemudian menemukan Georgie Barahona tergeletak di samping mobil dan anak angkatnya yaitu Victor Barahona duduk di kursi depan dengan keadaan tidak sadarkan diri. Keduanya pun akhirnya sadar pada saat penyelamat tiba di lokasi, tapi tidak lama kemudian Victor mengalami kejang-kejang yang lumayan parah. Seorang petugas pemadam kebakaran mencium bau menyengat dari dalam truk, dan ternyata dia menemukan bak truk penuh dengan wadah plastik berisi bahan kimia yang tidak berlabel. Penyelidik kemudian berasumsi bahwa cairan yang ditemukan di bak mobil adalah cairan pestisida. Mereka berasumsi seperti itu karena mereka melihat tulisan CG Pest Control di bodi mobil. Setelah itu, pihak berwenang segera melakukan proses dekontaminasi supaya mereka bisa lebih mudah untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan lebih lanjut mengungkap bahwa beberapa bagian tubuh Victor terkena cairan asam.
Para penyelidik juga menemukan cairan asam tersebut di karpet dan di kursi mobil dalam jumlah yang banyak, sehingga membuat udara di sekitar truk menjadi beracun. Sekitar pukul 15.45, seorang kontraktor di IP yang sedang memilah-milah bahan kimia di bak truk menemukan kantong sampah hitam yang di dalamnya ada sisa-sisa tubuh manusia. Berita tentang kejadian ini akhirnya tersebar dan menyita perhatian banyak orang. Dan 2 hari setelah penemuan mobil pickup ini, pihak kepolisian merilis pernyataan ke publik bahwa mayat yang ditemukan di dalam kantong plastik itu adalah Nubia Barahona, saudara kembar dari Victor Barahona. Bagian tubuh dari Nubia yang masih tersisa sangat sulit untuk diidentifikasi karena sudah membusuk. Ditambah lagi, ada kontaminasi dari bahan kimia yang membuat identifikasi semakin sulit. Victor dirawat di Jackson Memorial Hospital Burn Center di Miami. Dia mendapat reaksi internal yang parah karena menghirup asap beracun di dalam truk. Dan dia juga mengalami luka bakar yang diakibatkan kontaminasi zat kimia di sebagian besar tubuhnya. Dokter juga menemukan beberapa luka yang mengindikasikan adanya kekerasan fisik seperti patah tulang selangkang, patah lengan, bekas luka di pantat dan perut bagian bawah, dan bekas tali di kedua pergelangan tangan. Setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit itu, Victor akhirnya dibebaskan pada tanggal 2 Maret 2011 dan ditempatkan di panti asuhan terapeutik. Sementara itu, Jurgi ditahan di Palm Beach Country Jail pada tanggal 16 Februari setelah dia mendapatkan perawatan di Columbia Hospital. Jurgi ditangkap atas tuduhan pelecehan terhadap Victor, dan saat diinterogasi, dia mengaku bahwa dia kecewa dengan kematian putrinya dan pergi ke Palm Beach County dengan rencana untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara membakar dirinya. Jurgi juga mengatakan bahwa dia memberi Victor segampil tidur, lalu menaruh kepala bocah itu di pangkuannya, kemudian menuangkan bensin ke kepalanya sendiri. Saat itu dia mencoba menyalakan korek api, tetapi dia tidak sanggup karena dia tidak ingin membawa Victor bersamanya. Ketika ditanya oleh polisi mengapa dia tidak mengalami luka bakar sebanyak yang dialami Victor, Jurgi mengatakan bahwa beberapa percikan gas pasti telah mengenai badan anaknya. Polisi menyimpulkan bahwa kronologi kejadian versi Jurgi ini tidak sesuai dengan luka bakar yang didapatkan Victor. Hasil otopsi mengatakan bahwa Nubila dipukuli sampai mati pada tanggal 11 Februari, hari di mana petugas DCF datang untuk menyelidiki panggilan telepon yang mengatakan bahwa Jurgi dan Carmen melakukan pelecehan seksual terhadap kedua orang anaknya. Carmen Barahona, istri dari Jurgi Barahona, mengatakan kepada penyidik bahwa dia dan suaminya telah berpisah selama 6 bulan. Tapi faktanya, mereka tidak pernah berpisah sama sekali. Akibat insiden ini, DCF sebagai lembaga yang bertanggung jawab mendapatkan kritikan dan hujatan dari publik. Dan buntutnya, seorang pegawai yang bernama Andrea Fliri yang menangani kasus dugaan penganiayaan terhadap Nubia dan Victor dipecat. Setelah diberitahu bahwa dia harus menghadiri pembacaan gugatan, Jurgi Barahona mencoba 2 kali untuk melukai dirinya sendiri. Salah satunya, dia pernah melompat mundur ke arah wastafel di selnya dan membenturkan kepalanya di wastafel itu. Akibat aksinya itu, dia sempat dibawa ke rumah sakit untuk dicek keadaan fisik dan mentalnya. Jurgi tidak kooperatif saat menjalani proses hukum. Dia tercatat pernah mangkir dari pembacaan gugatan dengan alasan tertentu. Sementara itu, Carmen kemudian ditahan atas dakwaan pembunuhan tingkat pertama pada tanggal 5 Maret setelah dia mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Jurgi dan Carmen Barahona kemudian didakwa atas 18 dakwaan yang diantaranya 1 dakwaan pembunuhan tingkat pertama, 8 dakwaan pelecehan anak yang mengakibatkan cedera tubuh yang parah, 1 dakwaan penelantaran anak yang mengakibatkan kerugian besar, 1 dakwaan memutilasi mayat, dan masih banyak lagi. Jika memang terbukti bersalah, mereka terancam mendapatkan hukuman mati.
Beberapa orang juga memberikan kesaksiannya terkait kasus ini. Orang pertama yang memberikan kesaksiannya adalah seorang terapis dari cucu Jorge dan Carmen Barahona. Dia mengatakan bahwa cucunya pernah melihat Nubia dan Victor berdiri berjam-jam di dalam kamar mandi dengan keadaan tangan dan kaki diikat. Dan dia juga mengatakan bahwa dia tidak diizinkan untuk berbicara dengan mereka ketika dia menggunakan kamar mandi. Terapis itu juga mengatakan kepada operator bahwa pasiennya itu merasa diancam oleh Carmen untuk tetap diam. Carmen diduga memerintahkan cucunya itu tidak memberitahu orang-orang tentang bagaimana si kembar itu diperlakukan. Putra Jorge dan Carmen yang berusia 11 tahun juga pernah mencoba memberitahu penyelidik DCF tentang sebuah rahasia. Tetapi, Carmen langsung menyuruhnya pergi menonton TV tepat sebelum dia membuka mulutnya. Kali ini giliran Victor yang memberikan kesaksiannya. Dia mengatakan kalau Jorge seringkali mencekiknya dengan cara membungkus kepalanya dengan kantong plastik sampai dia tidak bisa bernapas. Jorge juga pernah menyuruhnya makan kecoa, menyuruhnya dan adiknya berjalan telanjang di ruang tamu, dan dia juga pernah melihat Jorge dan adiknya di dalam kamar dalam keadaan telanjang bulat. Dan masih banyak lagi kekerasan yang dilakukan kepadanya dan juga adiknya. Jorge dan Carmen sama-sama mengaku tidak bersalah atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama dan pelecehan anak. Persidangan Jorge Barahona atas pembunuhan Nubia dan percobaan pembunuhan Victor akan dimulai pada tanggal 28 September 2015. Tetapi, persidangan itu terus ditunda sampai beberapa tahun karena kuasa hukum Jorge meminta waktu lebih. Pada tanggal 21 Februari tahun 2020, Carmen Barahona mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan berbagai tuduhan pelecehan anak. Dia juga setuju untuk bersaksi melawan Jorge sebagai bagian dari kesepakatan pembelaan. Hukumannya telah ditunda sampai kerjasamanya dengan jaksa penuntut selesai. Jika dia tidak bekerjasama sepenuhnya, dia langsung dihadapkan dengan hukuman mati. Pada tanggal 26 Februari tahun 2020, pengacara Jorge Barahona meminta tanggal persidangannya ditunda lagi karena kesepakatan pembelaan Carmen. Kurang lebih 1 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 1 Maret tahun 2021, Jorge Barahona diserang di pusat penahanan pra-persidangan saat dia tidur. Dan berkat serangan itu, dia banyak mendapatkan luka memar di wajahnya. Menurut laporan polisi, dia diserang oleh 5 narapidana lain. Hingga bulan April tahun 2023, tanggal persidangan kasus Jorge dan Carmen Barahona masih belum diumumkan. Terhitung 12 tahun sejak pembunuhan Nubia Barahona, tidak ada kepastian siapa yang benar-benar mengakhiri nyawa gadis itu. Sementara itu, Jorge Barahona sampai saat ini masih menikmati hidupnya di balik jeruji besi tanpa status yang jelas. Pada bulan April tahun 2017, Victor Barahona menerima uang sebesar 3,75 US dollar dari anggota parlemen Florida sebagai simbol rasa penyesalan dan kekecewaan terhadap Departemen Anak dan Keluarga di Florida. Pemerintah negara bagian mengatakan bahwa departemen tersebut menangani kasus Victor dan Nubia Barahona dengan sangat buruk.